Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 122. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Huo Yuhao berdiri di persimpangan mimpinya, memilih jalan sulit untuk misinya. Keputusannya mengejutkan banyak orang, namun Yuhao teguh pada tekadnya. Bersama Putri Jiu Jiu dan Adipati Harimau Putih, ia mengikat janji untuk melindungi Kekaisaran Bintang Luo saat bahaya mengancam. Malam itu, suasana perang sejenak mereda, dihangatkan oleh kepercayaan rekan-rekannya dari Sekte Tang. Yuhao merenung dengan tekad membara. Ia ingin melampaui Adipati Harimau Putih, membuktikan dirinya demi nama ibunya. Aura spiritualnya bergetar hebat, seolah membuka jalan baru. Namun ia memilih menyimpannya rapat-rapat. Senyum tipis terukir di wajahnya, sadar bahwa ini baru awal perjalanan menuju takdir yang lebih besar. Malam itu, ia berjalan hingga ke tenda Tang Wutong. Kerinduan pada Dong-er membuatnya ingin berbagi kegundahan, tetapi wajah Wutong membingungkannya. Ada sisi yang mengingatkannya pada Dong-er, namun dinginnya menyerupai Ciu-er. Hatinya bergejolak, terombang-ambing antara rindu dan kenyataan yang menyesakan. Di bawah cahaya bulan, Yuhao yakin bahwa jiwa bela diri mereka bisa bersatu. Ia mengajukan niat itu, dan Wutong setuju untuk mencobanya meski ragu. Saat mereka berhadapan dan tangan bersentuhan, aliran kekuatan jiwa pun diuji. Namun hasilnya pahit. Energi Yuhao berulang kali ditolak, seolah tubuh Wutong enggan menerimanya. Kenangan akan Haodong Power bersama Dong-er menghantam Yuhao keras. Dulu kekuatan mereka menyatu sempurna, kini justru sebaliknya. Cahaya emas keunguan melingkupi Wutong, dengan bayangan naga dan trisula yang menegaskan penolakannya. Yuhao terhempas mundur, wajah pucat, langkah gontai keluar dari tenda dengan perasaan hampa. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat, Tang Wutong bukanlah Dong-er. Keesokan harinya, Yuhao tampak berubah, menjaga jarak dengan senyum tipis yang menyembunyikan kepedihan. Jiang Nanan menceritakan kisah lama tentang Dong-er, menjelaskan mengapa Yuhao begitu terpukul. Dengan hati yang mantap, Yuhao memutuskan untuk fokus pada tugas yang menantinya, menyelidiki senjata Dewa Kematian di pegunungan Mingdou. Misi berbahaya ini pun didukung Putri Jiu Jiu dan Adipati Harimau Putih. Bagi Yuhao, ini bukan sekedar tugas, melainkan pertaruhan hidup yang ia hadapi dengan ketenangan penuh makna. Malam perang tiba, dan Adipati Harimau Putih, Dai Hao, memutuskan untuk mengantar Yuhao ke langit secara langsung. Di ketinggian 5.000 meter, di tengah udara beku, Dai Hao berubah menjadi harimau putih sejati untuk membawa Yuhao lebih tinggi. Momen itu menyentuh hati Yuhao, yang sejak kecil merindukan kasih ayah. Kebencian masa lalu luluh, digantikan kehangatan di punggung ayahnya. Di bawah langit penuh bintang, Yuhao memahami arti kasih seorang ayah melalui tindakan nyata. Sementara pasukan di bawah bergerak mengalihkan musuh, menandai awal misi yang akan mengubah takdirnya. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao mencapai ketinggian 5.000 meter bersama Adipati Harimau Putih, Dai Hao, yang dalam wujud harimau putih membawanya menembus udara dingin. Punggung ayahnya terasa kokoh, memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan. Bulu putih harimau bersinar lembut, menahan hawa dingin. Sementara Yuhao memanggil armor Kaisar Es untuk menjaga tubuhnya. Aura Adipati Harimau Putih membangkitkan tarikan aneh dalam darahnya, menghubungkan mereka melalui ikatan garis keturunan. Mata rohnya menyala tanpa sengaja, namun ia buru-buru menyamarkannya dengan ilusi agar tidak terlihat. Dai Hao mendorong kekuatannya hingga puncak, membawa Yuhao mendekati 6.000 meter. Dalam cahaya putih menyala, ia kembali ke wujud manusia dan melempar Yuhao ke udara menuju jalur misi berbahaya. Yuhao membuka sayap kupu-kupu alat jiwa terbangnya, menstabilkan tubuh di udara tipis dan dingin. Rumput es misterius bunga lawang menciptakan lapisan pelindung es, sementara deteksi spiritualnya memindai 1.000 meter di sekitar. Di ketinggian sunyi, ia merasa bebas, namun kesepian bercampur damai, hingga dunia tampak bercahaya emas, memanggilnya dengan aura misterius. Tiba-tiba, aura gelap dari sisik Ditian muncul di dadanya, menghentak kesadarannya. Yuhao tersentak, keluar dari kondisi agung itu, menyadari kekuatan Dewa Binatang mencoba mengganggu. Di hutan bintang besar Dao,
danau kehidupan bergejolak, dan Ditian muncul dengan wajah pucat penuh amarah. Merasakan panggilan takdir yang seharusnya miliknya ada pada Yu Hao, Ditian berencana menjaga skala kebalikannya di tubuh Yu Hao untuk mengendalikan kekayaan hutan. Namun hukum dunia menghalanginya. Dengan tekad, Yu Hao menenangkan diri, mengumpulkan kekuatan jiwa, dan melesat ke pegunungan Mingdao. Ketinggian ekstrim menguras energi Yu Hao 3 kali lipat, melemahkan alat jiwa terbangnya. Ia mematikannya, meluncur turun dengan arus angin untuk menghemat tenaga, lalu menjaga ketinggian aman dengan deteksi spiritual. Mendekati pegunungan Mingdao, ia melihat ledakan cahaya dari serangan kekaisaran bintang Luo yang menutupi jejaknya dan menandai lokasi target. Dengan hati-hati, ia mengendalikan sayap alat jiwanya, meluncur mendekati puncak tertinggi, siap menjalankan misi penyelidikan beresiko tinggi. Saat memasuki jangkauan deteksi, Yu Hao membuka mata takdir, memancarkan kekuatan spiritual mawar emas ke puncak gunung. Namun, 1000 meter sebelum tiba, kekuatannya terhenti oleh penghalang spiritual kokoh. Ia terkejut, menyadari hanya alat jiwa tingkat tinggi atau spesialis spiritual luar biasa yang bisa menciptakan pertahanan sekuat itu. Kekaisaran Matahari Bulan ternyata memiliki teknologi jauh lebih canggih dari dugaannya, membuat misi ini semakin berbahaya dan menantang. Huo Yu Hao menghadapi bahaya saat cahaya putih aneh meledak dari puncak gunung, membentuk lingkaran yang meluas di langit. Ia segera menyadari itu adalah detektor spiritual untuk menemukan penyusup. Dengan keputusan cepat yang ditanamkan dari program prajurit terunggul Shrek, ia mematikan alat jiwa terbangnya dan terjun bebas, masuk lebih dalam ke wilayah pengawasan Kekaisaran Matahari Bulan. Angin kencang menerpanya, tetapi lingkaran putih itu melintas di atas kepalanya dan menghilang, memastikan ia lolos dari deteksi musuh. Terjun bebas membuatnya turun ke jangkauan alat pengintai musuh, meningkatkan resiko terekspos. Meski misinya tidak menghasilkan banyak informasi baru, ia telah melihat bukti pertahanan kuat di puncak gunung. Yu Hao mengaktifkan kembali alat jiwa terbangnya secara perlahan, menggunakan imitasi dan gangguan spiritual untuk menyamarkan keberadaannya. Namun, musuh bereaksi cepat, mengerahkan alat pengintai dan pasukan elit untuk mengejarnya setelah detektor putih melintas. Situasi memaksa Yu Hao mempercepat pelarian menuju wilayah Kekaisaran Bintang Luo. Pengejaran musuh semakin sengit dengan serangan domain berupa hujan cahaya emas dari meriam jiwa stasioner kelas tinggi, mempersempit ruang geraknya. Putri Salju muncul dari pundak Yu Hao, melepaskan pusaran salju biru pekat yang diperkuat rumput es misterius bunga lawang. Badai salju besar itu menelan hujan cahaya, menyamarkan Yu Hao dan memperlambat pengejar. Sinar-sinar musuh lenyap dalam badai es, dan Yu Hao menghilang sepenuhnya, membuat musuh kehilangan jejak apakah ia melarikan diri ke udara atau daratan. Yu Hao melaju cepat di ketinggian hampir 3000 meter, menggunakan tarian es dan domain spiritual untuk menghapus jejaknya. Setelah yakin aman, ia merenungkan pertahanan ketat di puncak gunung. Sok spiritual mungkin bisa menembus penghalang spiritual sesaat, tetapi memasuki jangkauan Dewa Kematian sangat beresiko. Kenangan pahit bersama Wang Chuer di kota matahari terbit mengingatkannya bahwa demipen spektral bukan solusi cepat. Ia menyadari peluang selamat sangat kecil jika Dewa Kematian aktif, karena penghalang itu bisa membuatnya kehilangan kesadaran sesaat, cukup untuk membunuhnya. Kembali ke wilayah Kekaisaran Bintang Luo, Yu Hao bertemu Teng Wutong serta Ye Guyi yang mengawalnya. Di tenda komando, Adipati Harimau Putih dan Putri Jiu Jiu menyambutnya. Lega meski tahu misinya gagal, Yu Hao menjelaskan adanya insinyur jiwa kelas 9, mungkin kelas 10. Penghalang spiritual dan detektor cahaya putih menunjukkan kekuatan alat jiwa terkuat. Meski Adipati melarang misi serupa karena terlalu berbahaya, semua tahu bahwa mengatasi Dewa Kematian adalah kunci kemenangan, dan Yu Hao tetap bertekad menemukan cara menghadapinya. Huo Yu Hao tetap tenang meski gagal menembus penghalang spiritual Dewa Kematian malam itu. Kegagalan justru memicu semangatnya untuk menaklukkan tantangan itu, sebagai ujian bagi gelar prajurit tertinggi Shrek. Adipati Harimau Putih kagum melihat keberanian dan keyakinan Yu Hao yang memancarkan aura pahlawan sejati. Bahkan Su Jiu Jiu yang biasanya tenang, tersentuh oleh tekad pemuda itu. Setelah pertemuan, Yu Hao kembali ke kamarnya, menganalisis setiap detail misi pengintaian dengan teliti, namun tetap menemui jalan buntu untuk keluar dengan selamat dari pusat kekuatan musuh. 2 jam ia tenggelam dalam kebuntuan, hingga akhirnya memanggil cacing es dan kalajengking es dalam tubuhnya. Mereka mengingatkan tentang skala terbalik dari Ditian, Dewa Binatang,
yang mungkin bisa melindunginya dari serangan mematikan. Ide ini membuka celah kecil dalam rencananya. Keesokan paginya, Yu Hao bangun dengan semangat baru, menyalurkan luka hatinya tentang Wang Dong'er ke dalam misi itu. Saat kultivasi, ia menyerap energi ungu matahari pagi, menyatukan ki darah, kekuatan jiwa dan spiritualnya hingga tubuhnya terasa menyatu dengan alam. Memukau Tang Wutong yang melihat dari kejauhan. Usai kultivasi, Yu Hao berjalan ke kantin. Namun langkahnya terhenti saat Tang Wutong menatapnya dengan kesal. Kecantikan Wutong bersinar di bawah matahari. Namun Yu Hao hanya membalas dengan senyum tipis. Hatinya tetap terpaut pada Wang Dong'er. Wutong merasa jengkel dengan sikap acuh Yu Hao. Meski tak paham mengapa itu mengganggunya. Yu Hao tanpa banyak bicara melanjutkan ke kantin. Lalu menutup diri di tenda hingga malam. Ia fokus merencanakan langkah baru. Memilih untuk tidak langsung menyerang dewa kematian, melainkan melemahkan musuh dengan menargetkan alat pengintai mereka. Di tenda komandan, Yu Hao memaparkan rencana untuk menyerang alat pengintai musuh, membuat Adipati Harimau Putih antusias. Setelah mendapat restu, Yu Hao mengumpulkan timnya yang langsung mendukung karena yakin pada kemampuannya. Malam itu, ia memimpin rombongan kecil, terlindung oleh teknik imitasi dan alat terbang, melesat ke ketinggian 1000 meter tanpa terdeteksi. Di pegunungan Mingdao, ia melihat ribuan alat pengintai musuh memenuhi langit. Dengan senyum tipis, ia naik ke 3000 meter, mendekati perangkat ketinggian tinggi untuk memulai aksinya. Dengan teliti, Yu Hao menempelkan logam khusus pada titik buta alat pengintai, menandainya tanpa terdeteksi. Selama lebih dari 1 jam, ia bekerja di udara dingin dan tipis, menahan tekanan besar pada tubuhnya. Saat kelelahan melanda, ia memutuskan kembali menurunkan ketinggian ke zona aman. Susansi yang menunggu sesuai koordinasi deteksi spiritual menyambutnya dengan penuh perhatian. Meski lelah, Yu Hao merasa puas. Tahu langkah ini akan mengacaukan strategi Kekaisaran Matahari Bulan dan memperkuat posisi Bintang Luo dalam perang teknologi jiwa. Huo Yu Hao duduk bersila untuk memulihkan energi dengan 2 botol susu jiwa dan teknik misterius surgawi. Bayangan Wang Dong'er sempat mengusik pikirannya, membawa kerinduan akan kekuatan Haodong yang dulu mempercepat pemulihan. Namun, ia cepat menyingkirkan kemelut batin itu, menenangkan hati untuk fokus. Dalam waktu singkat, kekuatan hidupnya yang luar biasa mengembalikan fisik dan spiritualnya mendekati kondisi puncak. Dengan tatapan dingin, ia memberi isyarat kepada Susansi, lalu melesat ke udara, siap melanjutkan aksi, sementara Susansi berjaga dari kejauhan. Di ketinggian 1000 meter, Yu Hao berhenti di tepi zona pengawasan Kekaisaran Matahari Bulan. Ia mengeluarkan kotak logam berpola halus dari saku, menyalakan gelombang energi tak terdeteksi dengan menekan beberapa bagiannya. Kotak itu, ciptaan Xuan Jiwen, mampu meretas alat pengintai udara musuh. Tak lama, langit bergejolak saat lebih dari 20 alat pengintai matahari bulan kehilangan kendali akibat gangguan listrik dari kotak tersebut. Di markas musuh, kepanikan pecah karena kehilangan komunikasi, membuat Wang Yiheng, Doulo Banteng Gila, memerintahkan pasukan elit Legiun Tiran Jahat untuk merebut atau menghancurkan perangkat-perangkat itu. Yu Hao tersenyum tipis, melihat titik-titik hijau di layar kotak logam yang menunjukkan alat pengintai mendekat ke arahnya. Ia menanjak hingga 3000 meter, tempat yang sulit dideteksi musuh, dan mulai menarik perangkat-perangkat itu dengan cincin penyimpanan safir cahaya bintangnya. 6 alat jiwa berhasil diamankan, tetapi 5 bayangan musuh muncul, membawa detektor osilasi canggih yang hampir menembus teknik imitasi dan domain interferensi spiritualnya. Yu Hao menurunkan ketinggian untuk mengalihkan perhatian, berharap lebih banyak alat pengintai bisa diamankan. Saat insinyur jiwa musuh menembakkan meriam petir kelas 6, Yu Hao menghentikan gerakan, melipat sayap alat terbangnya, dan terjun bebas untuk menghindari ledakan. 4 insinyur lainnya mengepung, tetapi ia mengaktifkan liontin di lehernya, memunculkan zirah biru gelap ciptaan Xuan Ziwen. Zirah ini berbeda dari alat jiwa raksasa musuh, dirancang kecil, efisien, dan fokus pada kecepatan serta pertahanan. Dengan 3 pasang sayap biru dan permata di dahi helm, Yu Hao berubah menjadi pejuang langit yang tangguh, siap menghadapi kepungan. Dengan zirah itu, Yu Hao menggabungkan keahlian master jiwa dan insinyur jiwa, menjadikannya lawan berbahaya. Sayap bercahaya menstabilkan gerakannya, dan kekuatan prediksi spiritualnya membantunya mengatasi ancaman. Malam di pegunungan Mingdao menjadi panggung pertempuran rahasia, di mana kecerdikan dan keberanian Yu Hao diuji melawan pasukan elit musuh. Dengan kotak logam dan zirah canggih,
ia tidak hanya mengacaukan strategi matahari bulan, tetapi juga memperkuat posisi kekaisaran bintang Luo dalam perang teknologi jiwa. Saat mengenakan armor tempur itu, Huo Yuhao merasa baju besi itu menyatu dengan kesadarannya, bergerak ringan seolah bagian dari tubuhnya. Sayap biru gelapnya menyala, mendorongnya melesat cepat menuju insinyur jiwa yang menembakkan meriam petir. Musuh itu mengaktifkan penghalang dan invisible barrier, tetapi Yuhao tidak terpancing. Ia mencuri detektor osilasi, alat berharga yang bisa melacak keberadaan tersembunyi, lalu beralih menyerang insinyur jiwa lain. Dengan teror cakar emas gelap, ia menghancurkan pertahanan sekuat cangkang kura-kura dalam satu serangan, merobek tubuh musuh seketika. Yuhao bergerak lincah, menggunakan teleportasi instan untuk menghindari kepungan 4 insinyur jiwa tersisa, 2 sage jiwa dan 2 kaisar jiwa. Dalam sekejap, cahaya ungu dari teror cakar emas gelap menghancurkan kepala seorang insinyur kelas 7 sebelum ia sempat menembak. Dari 5 musuh kuat, hanya 3 yang tersisa. Yuhao menerjang kaisar jiwa berikutnya dengan kecepatan dan keyakinan, tidak memberi musuh kesempatan untuk bereaksi. Armor tempur Yuhao, meski tak mampu menahan serangan destruktif penuh, memberinya kecepatan setara Doulo jiwa 8 cincin. Sulit dikejar, bahkan oleh titel Douluo. Tiba-tiba, 10 bayangan biru gelap mendekat cepat, bagian dari legiun tiran jahat, pasukan elit kekaisaran matahari bulan. 9 sage jiwa dan 1 Douluo jiwa membentuk kekuatan kolektif sebanding titel Douluo. Mereka menyebar teratur menggunakan detektor osilasi untuk menemukan Yuhao meski ia mengaktifkan imitasi dan domain interferensi spiritual. 2 meriam besar menembakkan bom kejut kelas 7 yang bisa memperlambat siapapun. Namun, putri es muncul dari tubuh Yuhao, menghalau bom kejut dengan kristal es yang membiaskan sinar jiwa, melindunginya dari serangan. 10 insinyur jiwa menggabungkan kekuatan, menembakkan sinar biru gelap sebanding serangan Douluo jiwa. Putri salju menahannya dengan telapak tangan bercahaya es. Meski serangan itu mengguncang Yuhao karena kekuatannya tersambung dengan roh itu. Putri salju lalu menari, menyebarkan badai salju yang menurunkan suhu drastis dan memperlambat musuh. Gaun putihnya berputar, menciptakan tarian abadi yang membuat lawan tersadar bahwa mereka menghadapi kekuatan luar biasa. Dengan kecepatan dan strategi, Yuhao berhasil menahan ancaman besar, membuktikan keunggulan armor tempur tunggal dan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao melesat di bawah perlindungan Putri Es, menembus ketinggian hingga alat pengintai udara musuh masuk jangkauannya. Tarian salju dari Putri Salju menahan musuh, meski kekuatannya melemah karena jarak. Dengan kecepatan tinggi, Yuhao menyerap 9 alat pengintai ke dalam cincin penyimpanan safir cahaya bintangnya. Tiba-tiba, rasa bahaya menyergap saat cahaya panas menyilaukan muncul dari bawah, menyerupai matahari kecil yang meletus. Ia memanggil kembali Putri Es, dan rumput es misterius bunga lawang di bahunya memancarkan cahaya biru dingin, menahan serangan panas sesaat agar Putri Es bisa kembali menyatu dengannya. Ledakan berikutnya datang dengan cepat. Ratusan bola api besar melesat ke langit, membentuk jaring api raksasa yang menutup jalur pelarian. Douluo banteng gila, Wang Yiheng, muncul dengan kecepatan menakutkan, mengendalikan api surgawi, alat jiwa mengerikan dari ratusan mutiara api. Yuhao tidak punya pilihan selain menerobos. Tubuhnya berkilau, 3 pasang sayapnya terbentang, dilindungi lapisan es dari bunga lawang. Mata takdir di dahinya terbuka, melepaskan sinar mawar emas yang menghantam pelindung spiritual Wang Yiheng, mengguncangnya hingga kehilangan kendali sesaat. Yuhao memanfaatkan celah itu, melesat menembus jaring api dengan teleportasi instan, lolos dari perangkap. Namun, anggota bagian belati mengepung dengan sinar jiwa dan meriam energi. Dengan cerdik, Yuhao menukar posisi dengan insinyur jiwa kelas 8, membuatnya terseret ke badai serangan rekannya sendiri. Ledakan spiritual dari mata takdir kemudian menghantam, mengacaukan kendali musuh dan memberi ruang untuk mundur. Yuhao melaju menjauh, menyisakan energi untuk bertahan, meski tahu bahaya belum usai. Wang Yiheng dengan kemarahan membara, mengerahkan api surgawi lebih kuat. Mutiara api mengejar Yuhao seperti bintang jatuh. Yuhao meledakkan alat pengintai yang tersisa, membuat Wang Yiheng semakin murka. Saat jaring api hampir menelannya, kecepatan Yuhao melonjak, melampaui Douluo jiwa biasa, dan Susansi muncul menahan kejaran musuh. Tiba-tiba, niat pedang tajam melintas, memecah gelombang api dan membantu Yuhao serta Sansi meloloskan diri. Huo Yuhao memimpin timnya dengan hati-hati di pegunungan Mingdao, memanfaatkan kelemahan alat jiwa musuh yang sulit mengunci posisinya. Ia menempatkan tim di batas jangkauan serangan, memberikan waktu untuk menghindar. Formasi mereka rapi, Yuhao di depan, Susansi dan Jiang Nanan mengapit,
Tang Wutong di belakang, serta Ji Juechen, Jing Ziyan, Ye Guyi, dan Nan Qiuqiu menutup barisan. Ketika pasukan musuh mendekat, mereka menyadari resiko penyergapan dari kekaisaran bintang Luo dan segera mundur. Namun, Yu Hao tetap waspada, mengaktifkan deteksi spiritual untuk melindungi timnya. Tiba-tiba, Dou Luo banteng gila muncul. Tubuhnya diselimuti api surgawi yang membentuk banteng api raksasa setinggi 30 meter. Langit memerah oleh kobaran apinya, menandakan serangan terakhir sebelum ia mundur. Yu Hao dan timnya bersiap. Ye Guyi memulai serangan dengan pedang suci bercahaya emas, diikuti Nan Qiuqiu yang melepaskan bintang pemusnah, bintang merah muda yang menyerap api musuh. Cahaya pedang dan bintang itu melemahkan banteng api, memaksa Dou Luo banteng gila mengerahkan kekuatan lebih besar, namun justru terkuras oleh ledakan dahsyat yang dihasilkan. Tang Wutong melanjutkan serangan dengan tarian pembantaian naga dewa, diiringi bayangan naga raksasa dan sayap kupu-kupu ungu keemasan. Jing Ziyan menambahkan serbuk kabut yang melemahkan banteng dari dalam. Hujan cahaya emas dari Ye Guyi menekan gerakan musuh, sementara Susansi mengeluarkan domain Suanwu, memperlambat banteng dengan kekuatan air dan bumi. Jiang Nanan turut beraksi, mengikat musuh dengan lilitan piton merah muda dari kunci tulang lunak. Kombinasi serangan ini membuat tubuh Dou Luo banteng gila mulai runtuh. Kekuatannya tersedot habis. Huo Yu Hao, yang selama ini menahan diri, akhirnya bergerak. Dengan sayap alat jiwanya menyala, ia melesat seperti bintang jatuh. Didorong emosi mendalam akan kerinduan pada Wang Dong'er. Proyeksi wajah Dong'er muncul di belakangnya, memperkuat serangannya. Mata takdirnya bersinar, melepaskan kehancuran takdir yang menghancurkan pertahanan musuh. Telapak Haodong, penuh luapan emosi, menghantam dahi banteng, memecahkan lautan rohaninya. Ji Juechen menyusul dengan pedang penghakiman, dan tombak naga emas menikam tepat sasaran, memperparah kerusakan. Dou Luo banteng gila yang kini kembali ke wujud manusia sebagai Wang Yiheng tak mampu bertahan. Dahi retak, darah mengucur, dan mutiara surgawinya berhamburan menandakan kekalahan. Dalam ledakan terakhir, ia berusaha melawan, namun serangan gabungan tim Shrek terlalu kuat. Tubuhnya lenyap dalam pusaran cahaya, kabut dan energi pemusnah, meninggalkan kemenangan bagi Yu Hao dan rekan-rekannya yang telah menunjukkan kekuatan luar biasa dari Akademi Shrek. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Lane 2 episode 122. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.